Buat, eh, tadi ya. Ya, sudah terlihat? Iya Pak, sudah Pak. Oke ya, kalau begitu kita akan mulai begitu ya. Eh, ini topik ini relatif apa bukan relatif sih ya. Ini kalau dari bahasan ini tentu masih terkait dengan gelombang begitu ya. Tetapi kita melihat dari aspek lain seperti itu. Ya, di pertemuan kemarin kita sudah melihat ya, terakhir kemarin kita sudah melihat bagaimana karakteristik dari gelombang seismik yang disebut sebagai gelombang P begitu ya. Di sana kita sudah melihat bagaimana gelombang P itu merupakan gelombang longitudinal ya dari aspek apa gerak partikelnya seperti itu ya. Jadi seharusnya dari pertemuan yang hari Senin kemarin kita sudah lebih yakin gitu karena kita membuktikan ya bahwa gelombang P itu betul-betul dia gelombang secara penyelesaian persamaan gelombangnya merupakan gelombang yang longitudinal ya, sementara gelombang S adalah gelombang yang transversal gitu ya. Itu yang sudah kita buktikan di pertemuan terakhir. Kemudian juga sebelumnya kita sudah membahas tentang apa atau sudah menurunkan ya lebih lebih tepatnya itu bagaimana eh, kecepatan gelombang seismik baik itu gelombang P dan gelombang S ya merupakan fungsi dari karakteristik elastik atau sifat elastik dari medium yang dilaluinya seperti itu. Oke, ya. Jadi dua hal itu sudah kita. Jadi mungkin ya kalau dari sisi formulasi, kemudian dari sisi karakteristik sudah kalian dapatkan di beberapa kuliah lain seperti itu. Ya, baik itu kuliah geologi maupun kuliah eh, pendahuluan geofisika seperti itu. Tapi di kuliah ini sekarang kita sudah eh, membuktikan gitu kan secara formula bagaimana itu diperoleh seperti itu. Ya. Nah, sebelum saya mulai ini adalah eh, ini pertemuan ke-9 ya, 1 April. Nah, nanti tanggal 6 April itu ada kuis ya. Jadi hari ini 1 April 2026 kita akan membahas tentang sinar seismik. Kemudian yang 6 April 2026 kita akan adakan kuis ya. Nah, karena ini kuis berarti dilaksanakan di kampus tentunya ya. Ini akan dilaksanakan di kampus. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Bu Resti begitu ya untuk pelaksanaannya seperti itu. Oke, ya ini untuk terkait dengan pertemuan dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau misalnya apa namanya, saya ingin tanya dulu nih. Kan saya pernah bilang ya bahwa sebetulnya materi kuliah ini bisa kalian dapatkan dari kakak angkatan seperti itu ya. Saya ingin tahu dulu, sudah ada yang menghubungi kakak angkatan belum? Meminta misalnya eh Kak, tolong apa namanya apa bisa di-sharing materi kuliah Pak Teddy yang yang tahun sebelumnya? Ada belum? Atau saya minta Anes, mana Anes? Iya Pak. Ya, bisa nggak dikoordinir? Iya Pak, sudah coba untuk hubungi KKN di atas Pak untuk minta materinya Pak. Udah ya, udah diperoleh belum? Udah dapat belum materinya? Sudah? Iya Pak, udah dapat Oh, link udah Pak. ya. Oke. Pasti Pak. Sip ya, kalau kalau sudah artinya sebetulnya apa namanya ya karena ini dari tahun ke tahun kalau secara materi eh, mungkin ada perubahan sedikit begitu ya, tetapi secara umum karena ini adalah kuliah terkait dengan teori gelombang, berarti kan tidak akan terlalu
berubah banyak ya secara konten seperti itu. Paling ada beberapa hal yang apa yang misalnya ya eh, saya di apa di tahun ini saya tidak membahas terkait dengan getaran ya seperti itu. Nah, tahun sebelumnya itu saya mulai dari sebelum masuk gelombang sebentar ya. Ya. Oke. Sorry ya, apa barusan ada apa ada tugas administratif yang yang mendesak ya. Oh ya, karena kebetulan saya juga apa pada periode ini ya sebagai kaprodi di apa di Ganesha ya apa di Teknik Jurusan Ganesha. Jadi ya kadang-kadang ada rapat yang harus saya hadiri gitu kan ya. Kadang-kadang ada hal-hal administratif yang sudah apa yang harus saya segera selesaikan seperti itu ya. Oke. Baik ya. Jadi tadi sampai di mana? Sampai lupa saya tadi. Sampai ini tadi ya, sampai apa? Sampai materi yang tahun kemarin ya, seperti itu. Ya, silahkan bisa di apa? Bisa di eh, pelajari seperti itu. Nah, untuk 6 April 2006 juga ya saya ingatkan lagi ya, ini akan ada kuis ya. Jadi saya akan koordinasi dengan Bu Resti, begitu ya. Kuis dilaksanakan secara offline di kampus ya, seperti itu. Bu Resti belum belum terlihat ya di sini ya. Belum, Pak. Ya. Tapi ada kabar nggak? Takutnya Bu Resti sakit, kenapa-napa enggak kan?
Apakah di mata kuliah lain ada, Bu Resti? Khawatir ada apa? Khawatir ada beliau sakit seperti itu. Ada apa nanti saya akan kabarkan kembali ke Ibu Resti, Pak. Oke, ya tapi nggak usah ini ya, tapi tidak usah sekarang nggak apa-apa ya, Bu Resti nggak ada nggak apa-apa ya. Nanti saya akan koordinasi juga ya. Siapa tahu gitu kalian mendengar berita ya, jangan ditanyakan, jangan ini ya. Siapa tahu mendengar berita. Oke ya, ini nah mungkin gimana nih? Apa biasanya kalau ada kuis itu ada yang nanya, Pak, apa materinya sampai mana? Apakah dari 1 sampai dengan 9 atau sampai berapa gitu? Ada yang nanya nggak seperti itu? Atau bisa kita sampai materi pertemuan ke-9? Barangkali untuk kuis kita akan apa? Barangkali ya. Untuk kuis saya akan batasi supaya apa? Supaya apa bisa kalian bisa fokus begitu ya persiapannya. Maka untuk kuis soalnya akan saya batasi Pak sampai dengan materi ke-5 ya. Oke, atau mau semuanya? Enggak Pak, saya mau semuanya. Barangkali begitu. Gimana? Mau semuanya aja atau beberapa bagiannya aja nih? Jadi 2, 3, 4, 5 ya. Jadi materi yang kuis untuk tanggal 6 April bahannya dari pertemuan kedua, pertemuan ketiga, 4 dan 5 yaitu gelombang transversal atau lebih kalau kita apa kalau kita eh, kolektifkan begitu ini masih gelombang satu dimensi. Begitu ya. Tapi kalau kalian mau semuanya misal enggak Pak, jangan sampai sampai pertemuan ke-9 saja gitu. Ada barangkali yang nawar seperti itu? Loh, kok nggak ada suaranya? Kemana? Kalau nggak ada suaranya, saya apa? Saya simpulkan kalian mau semuanya nih materinya untuk kuis. Mungkin untuk beberapa Mungkin aja, Pak. sampai Pak, mungkin untuk beberapa saja, Pak. Oke, nah seperti itu ya. Kalau kalau itu kita baik ya, kita sepakati ya. Nah, coba kalian nanti fokus ya belajarnya ya, belajarnya fokus di 4 materi pertama ya, seperti itu. Jadi tentang gelombang tali gitu kan, kemudian tentang gelombang elastik ya atau transversa dan longitudinal. Kemudian juga jangan lupa terkait dengan pembahasan gelombang pada bidang batas ya, seperti itu. Baik, nah sekarang kita akan apa eh, materi hari ini ini kenapa tidak bisa di ini terlihat nggak apa slide saya terlihat nggak? Terlihat, terlihat Pak, Pak. terlihat, Lihat Pak. ya. Cuman kenapa kok saya nggak bisa menghapus ini ya? Kenapa saya tidak atau saya coba keluar dulu stop share ya saya akan share lagi karena saya nggak bisa menghapus coretan di slide sebelumnya. Baik ya. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan pembahasan sinar gelombang seismik. Kita akan mulai dari pengertian wavefront dan ray gitu ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana persamaan sinar gelombang seismik gitu ya. Kemudian kita akan melihat sinar gelombang dalam medium berlapis seperti apa ya. Dan keempat, waktu tempuh penjalanan gelombang. Ya, mungkin pertemuan sekarang tidak akan selesai ya semua topik ini ya, tetapi nanti kita kita lihat di sisanya nanti akan kita bahas eh, setelah UTS gitu ya, kalau tidak tuntas hari ini ya. Berarti tanggal 8 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari ya segala sesuatu kita mulai dari sesuatu yang simple gitu ya. Kalian pernah mendengar kata-kata wavefront dan ray? Pernah nggak? Ya. Pernah nggak mendengar kata-kata wavefront dan ray di kuliah-kuliah sebelumnya barangkali pernah mendengar nggak wavefront dan ray? Pernah mendengar ini? Iya, Pak, pernah, Pak.
Coba, oke, good ya, Anes ya. Johannes apa coba? Kalau webron apa sih kalau dimulai dari terjemahannya? Kalau yang pernah dari dengar dari beberapa mata kuliah lain untuk wavefront itu adalah bentuk permukaan dari Ben- gelombang, Pak. Bentuk permukaan dari Muka gelombang. gelombang, Oke. Pak. Ya, kalau kita simpelkan jadi muka gelombang ya. Oke, ini kalau kita simplifikasi definisinya adalah muka gelombang. Kalau ray apa nih, Johannes? Kalau ray yaitu ada garis yang menunjukkan arah rambat gelombang, Pak. Arah rambat gelombang ya. Kalau kita simplifikasi, kita sebut sebagai sinar ya. Sinar gelombang seperti itu. Oke ya, jadi wavefront itu adalah muka gelombang. Kalau tadi apa dijelaskan oleh Johannes adalah bentuk dari eh, permukaan gelombang, begitu ya. Kalau kalau kita simplifikasi definisinya menjadi muka gelombang, sementara array tadi Johannes menyebutkan ini adalah arah gelombang, maka ini adalah kita sebut sebagai sinar gelombang. Dan betul ya, nanti ini akan terkait dengan arah penjelaran gelombang seperti itu. Good ya kalau kalau sudah pernah mendengar seperti itu. Nah, bagaimana eh, array dan wavefront tadi digambarkan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di permukaan di slide ini begitu ya. Kita lihat ya, kita mulai dari yang gambar atas paling kiri ya. Kita mulai dari sini. Nah, ini adalah menggambarkan bagaimana perambatan gelombang air begitu ya ketika dia diganggu seperti itu. Sebagai contoh kita akan melihat adanya puncak begitu ya di pusat gelombang begitu kan. Misalnya kalau kita melemparkan eh, batu begitu ya di suatu permukaan air, maka kita eh, melihat ada seperti ini begitu kan. Walaupun ini lebih tepatnya mungkin kalau ada ledakan di bawah permukaan air, maka kita akan melihat adanya bentuk seperti ini di posisi ya yang sesuai dengan eh, ledakan tersebut seperti itu. Nah, kemudian di sekitarnya ya, di sekitar ledakan ini kita akan melihat pola-pola sirkular ya, pola-pola yang melingkar seperti ini ya, yang melingkari pusat tersebut seperti itu. Ini kalau dilihat secara tiga dimensi ya. Ini kalau kita lihat secara penampakan tiga dimensi seperti itu. Oke, ya. Nah, kalau kita sekarang melihatnya di atas ini, ya, kalau mata kita di sini sekarang ya, kalau misalnya kita melihatnya dari atas begitu ya, seperti itu, maka apa yang akan kita lihat adalah pola-pola sirkular ini atau pola-pola lingkaran ini, ya, ya ini eh, gambar yang di sebelahnya seperti itu. Gambar seperti ini bisa disebut sebagai gambar representasi dua dimensi dari wavefront yang tiga dimensi seperti itu. Bisa dibayangkan ya, jadi ini ada tiga dimensi, di dua dimensi, kita melihatnya dari atas seperti itu. Kita lihat bagaimana pola-pola sirkular gitu atau pola-pola lingkaran terlihat mengitari posisi sumber gempanya. Nah, ini sumber gempanya ada di titik ini ya. Yang digambarkan oleh titik ini adalah sumber gempa seperti itu. Oke ya. Eh, Setuju kan ya kalau kita melihat kalau kita melihat ini seperti walaupun mungkin ada pertanyaan. Pak, kok kalau kenyataannya kok tidak tidak benar-benar lingkaran sempurna gitu kan seperti itu. Ya, betul ya. Kalau pada prakteknya bisa bisa saja begitu kan ini tidak berupa lingkaran sempurna terutama untuk kondisi permukaan air yang yang misalnya banyak hambatan di atasnya apakah ada ranting, apakah ada daun begitu kan atau ada batu seperti itu maka biasanya pola tidak pola sempurna seperti itu tidak tidak merupakan silkorer yang sempurna seperti itu. Oke, tapi tentunya kalau kita membahas sesuatu kita berawal dari kondisi yang ideal ya, kondisi yang ideal. Jadi ini adalah kondisi ideal seperti itu. Oke, ini tiga dimensi, ini dua dimensi. Tentu pertanyaannya
Pak, bagaimana representasi gelombang tersebut dalam satu dimensi? Nah, caranya kita membuat eh, profil seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita bentuk, kita slice itu ya, kita potong di sini dan kita lihat kan di sini coba ada yang kalau kita perhatikan misalnya gambar ini adalah garis yang ini nih. Mungkin harus pakai yang saya harus pakai warna lain ya. Jadi bayangkan kalau kita punya garis seperti ini ya. Kita membuat profil seperti ini. Ya, kita lihat di sini ada puncak, ada lembah di antaranya ya, di antara puncak ada lembah, di sini puncak lagi, ada lembah lagi di antaranya. Di sini puncak lagi, di sini juga lembah dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat hanya satu garis ini, maka pola pergerakan gelombang ini bisa digambarkan secara satu dimensi seperti ini. Ya, tentu yang satu dimensi bukan hal yang baru ya, karena kita sudah membahas gelombang satu dimensi sampai dengan 4 kali pertemuan begitu ya. Jadi representasinya adalah seperti ini ya. Ini apa namanya yang sumbu X-nya ini taruh sebagai kita sebut sebagai sumbu X aja ya. Ini sumbu X. Kemudian sumbu vertikalnya merupakan tinggi rendahnya dari permukaan air tadi ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah seperti itu ya. Kalau ini kita lihat di sini, maka ini polanya kayak apa? Kayak sinusoidal seperti ini. Ya, jadi kalau digambarkan jadinya seperti gambar satu dimensi ini, seperti itu ya. Ketika ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah, ada puncak ya. Seperti itu. Dan ini sudah bukan hal yang baru untuk kita ya, seperti itu. Nah, kalau misal kita di sini ada puncak, di sini ada puncak, maka jarak dari puncak ke puncak disebut sebagai panjang gelombang. Boleh dari lembah ke lembah, boleh ya. Ini juga sama ya. Ini juga sama panjang gelombang. Ya, ini juga satu panjang gelombang. Boleh dari titik ini ke mana, misalnya titik ini ke titik ini, ini juga satu panjang gelombang. Seperti itu. Oke, nah itu gambarannya. Nah, sekarang kita lihat definisi formalnya dulu lah, gitu ya, supaya eh, apa mulai dari hal yang simple seperti itu. Yang pertama tentang amplitudo, ya. Amplitudo yang tinggi atau yang positif atau yang ke atas seperti itu disebut puncak ya. Sementara amplitudo yang rendah atau dia negatif ya ke bawah disebut sebagai lembah atau trough gitu ya, seperti itu. Kemudian jarak antara satu puncak dengan puncak lainnya disebut sebagai panjang gelombang atau wavelength ya. Ini wavelength. Kemudian riak gelombang umumnya berbentuk pola lingkaran jika dilihat dari atas seperti itu. Bahwa pada kenyataannya ya tidak betul-betul tidak betul-betul lingkaran seperti itu ya mungkin karena ada eh, kondisi-kondisi di alam yang menyebabkan bentuk lingkarannya tidak sempurna seperti itu ya. Tapi secara teori kalau ideal maka dia harus lingkaran. Nah, pola riak-riak gelombang ini disebut sebagai muka gelombang atau wavefront ya. Jadi kalau begitu dari gambar ini yang disebut dengan wavefront itu adalah yang ini nih. Ini ya, wavefront seperti ini. Ini juga wavefront gitu ya. Ini juga wavefront dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini adalah muka muka gelombang yang yang menjalar begitu, mulai dari pusat sumber gelombang semakin lama semakin menjauh begitu ya. Ini terlihat dari jari-jari lingkarannya semakin lama semakin menjauh. Oke, ya, itu. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana pergerakan muka gelombang ini bisa digambarkan oleh panah-panah seperti ini. Kalau misal kita melihat perubahan muka gelombang yang ke arah sini saja misalnya ya, kita lihat ke arah sini, maka kan muka gelombangnya awalnya kan kecil seperti itu, ya.
Kemudian dengan berjarak apa dengan berjalannya waktu di sebelah sini dia akan menjadi lebih besar jari-jari lingkarannya. Ya, pada saat ketiga lebih besar, empat lebih besar lagi, dan empat semakin besar seperti itu ya. Jadi ada bagaimana berkembangnya jari-jari dari wavefront tersebut seperti itu. Nah, arah perambatan dari muka gelombang ya atau penjalaran dari muka gelombang itu disebut sebagai sinar gelombang atau kita sebut sebagai rays ya. Kadang-kadang disingkat sebagai sinar saja seperti itu ya. Sinar gelombang tapi disebut sebagai sinar. Nah, kalau kita lihat gambar ini, apa yang menarik di sini ya? Kalau kita lihat gambar ini, kita perhatikan bagaimana eh, vektor dari ray atau sinar gelombang tadi ya relatif terhadap wavefront. Sebagai contoh misalnya yang mana ya yang ini kali ya seperti itu. Ya, jadi ini adalah wavefrontnya. Saya akan hapus dulu semuanya. Ya, sebagai contoh misalnya yang ini. Ini adalah wavefrontnya. Ya, ini adalah sinar gelombangnya. Seperti itu. Ya ini sinar gelombangnya. Nah kalau kita lihat ya kalau kita buat garis bantu gitu ya atau garis tangensial yang melewati titik di mana sinar itu kita gambarkan, maka garis bantu ini dia akan tegak lurus ya terhadap pergerakan sinar ini atau sinar gelombang tadi seperti itu. Ya, makanya kita lihat pada poin kedua ini disebut bahwa sinar gelombang atau ray dia tegak lurus terhadap muka gelombang. Ya, jadi pengertian tegak lurus terhadap muka gelombang itu sebetulnya tegak lurus terhadap garis tangensial yang melewati titik tersebut seperti itu. Jadi pahami ya. Jadi sekarang apa itu wavefront, apa itu sinar gelombang, bisa mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat atau kita perhatikan sama-sama apa yang disebut sebagai gelombang bidang, ya, gelombang bidang. Kalau kita ini adalah gelombang gelombang yang berbentuk bola seperti itu ya, atau ya disebut sebagai gelombang bola atau spherical spherical wave seperti itu. Tapi sekarang kita akan melihat bagaimana gelombang bidang. Pengertian bidang itu apanya ya? Kenapa disebut sebagai gelombang bidang? Nah, coba perhatikan definisi yang pertama ini. Kenapa disebut sebagai gelombang bidang? Jadi gelombang bidang itu adalah gelombang yang wavefrontnya atau muka gelombangnya berbentuk bidang datar, ya. Untuk membayangkan bidang datar, bayangkan saja itu ada suatu permukaan kertas begitu ya, yang tidak kusut atau tidak bulat belok, ya seperti itu. Jadi kalau muka gelombangnya berbentuk bidang datar, maka gelombang tersebut disebut sebagai gelombang bidang. Loh Pak, bagaimana bisa begitu kan? Tadi misalnya kalau kita eksperimen dengan melempar batu ke permukaan air, bukankah gelombangnya berbentuk lingkaran gitu kan? Atau bahkan kalau kita eksperimennya di dalam apa namanya di dalam permukaan atau di dalam air seperti itu, pasti kan gelombangnya berbentuk gelombang bola seperti itu kan? Ya, nah bagaimana kita bisa mendefinisikan suatu gelombang bidang? Nah, itu akan masuk ke paragraf yang kedua di slide ini. Jadi, eh, semakin gelombang bergerak menjauhi sumbernya, ingat ya tadi gelombang di generate atau di trigger di suatu posisi sumber gelombang seperti itu. Kemudian muka gelombang itu merambat kan, semakin jauh semakin besar tuh kan jari-jarinya, ya seperti itu. Seperti ini makanya semakin gelombang bergerak menjauhi sumbernya, maka wavefront semakin membesar radius lingkarannya.
Ya, bisa dipahami ini ya. Jadi kalimat ini bisa dipahami semakin gelombang bergerak menuju sumbernya, maka wavefront semakin membesar radius lingkarannya. Oke, sebagai contoh misalnya ini. Ini adalah sumber apa ini sumber gelombangnya di tengah-tengah ini tentunya ya. Nah, kalau tadi kita misalnya melempar batu di permukaan air, maka kita lihat kalau kita hanya melihat fokus kepada area sekitar sumber tadi, maka kita akan melihat bagaimana pola dari lingkaran-lingkaran ini. Seperti itu, ya. Tetapi sekarang kita bayangkan kalau misalnya kita mengevaluasi wavefront pada kondisi yang sangat jauh, ya. Ini misal di sini, ya. Sekarang ini ada di posisi ini yang cukup jauh. Maka apa yang akan kita lihat? Ya, tentunya wavefrontnya juga akan semakin besar radiusnya kan, seperti itu. Bisa kebayang kan, kalau misalnya ada gempa lah, bayangkan misalnya ada gempa di suatu lokasi begitu kan, seperti itu. Misalnya di daerah Ambon lah, misalnya seperti itu kan. Kemudian merambat ya ke area Bandung seperti itu kan, ya seperti seperti ini. Maka kan semakin semakin besar tuh radius 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 eh, wavefrontnya. Nah, sekarang kalau kita melihat ke salah satu area tertentu, ini yang saya kasih warna warna merah, maka semakin lama, semakin jauh begitu kan, seperti itu, maka arah dari ketiga wavefront yang digambar ini, maka lama kelamaan dia akan berbentuk akan saling paralel seperti itu, ya, seperti yang digambarkan oleh gambar di sini, ya. Jadi wavefrontnya, ya, wavefrontnya kalau kita lihat ini ya, wavefrontnya atau muka gelombangnya seakan-akan dia jadi bidang datar seperti itu. Ya, jadi semakin jauh dari sumber gelombang dan kita hanya melihat atau hanya fokus kepada satu bagian tertentu, maka kita bisa mengasumsikan bahwa bidang tersebut masuk ke kategori gelombang bidang. Kenapa? Sekali lagi ya, karena muka gelombangnya bisa kita asumsikan dia seperti bidang datar. Seperti itu. Ya. Dan ya, kalau kita lihat, maka dari satu wavefront ke wavefront lain, seperti itu, dia saling paralel. Ya, saling paralel. Sinar-sinar gelombang, ini salah sebetulnya, ini bukan sinar-sinar gelombang ya, tapi harusnya itu adalah muka gelombang ya. Muka-muka gelombangnya, seperti itu ya, bukan bukan sinar-sinarnya. Ya, walaupun ya tentu juga bisa sih sinar gelombangnya ya. Ini misalnya sinar gelombang, ini sinar gelombang, boleh juga ya, nggak terlalu salah sebetulnya. Oke, nah sampai di sini bisa dipahami nggak? Iya, Pak, bisa, Pak. Bisa ya, seperti itu. Ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti ini juga akan digunakan ya. Eh, jadi kenapa kita bahas ini bukan 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 tanpa alasan ya, tetapi kita membahas ini karena di geofisika, gitu ya, di ilmu geofisika, asumsi eh, gelombang bidang itu sangat banyak diterapkan seperti itu ya. Jadi bukan just for fun seperti itu kan, tetapi gelombang bidang ini banyak digunakan. Terutama misalnya kalau sumber di gelombang elektromagnetik begitu ya di metode magnetolurik misalnya kan seperti itu sumbernya itu adalah ada di matahari ya, sementara kita melakukan riset atau melakukan penelitian di bumi seperti itu. Tentunya jarak dari matahari ke bumi kan cukup jauh seperti itu ya. Maka kita bisa mengasumsikan gelombang bidang ya. Walaupun tentu tidak terbatas pada hanya hanya pada kondisi matahari dan bumi seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini juga mungkin gambar yang lebih yang lebih apa namanya? Yang lebih tiga dimensi lah seperti itu begitu ya. Tentang kalau ini adalah circular wave ya, coba perhatikan. Ini adalah circular wave atau gelombang lingkar ya atau gelombang circular karena bentuk wavefrontnya adalah seperti lingkaran. Tetapi kalau
eh, kasus seperti ini ya, kasus yang B ini, nah ini disebut sebagai gelombang bidang. Terlihat ya perbedaannya wavefrontnya. Kalau wavefront di gelombang apa sirkular atau gelombang lingkaran, dia berupa lingkaran-lingkaran. Tetapi kalau di gelombang bidang, dia seperti apa? Di mana nih bidangnya gitu kan? Bidangnya sebenarnya ini. Bidang itu adalah kalau kita buat wavefrontnya akan seperti ini gitu kan ya. Ini kenapa disebut sebagai gelombang bidang ya? Karena bidang-bidangnya di sini seperti itu. Oke, lagi-lagi ini adalah 3D view-nya, begitu kan? Kalau ini kita lihat dari 2D view-nya ya. Jadi dilihat secara dua dimensi, sementara yang ini adalah 1D view-nya, seperti itu. Ya. Jadi kita melihatnya kalau ini dari samping. Ini dari samping, ini dilihat dari atas, seperti itu. Ini secara tiga dimensi, seperti itu. Nah, kalau apa? Kalau overall ininya yang ada overall view-nya seperti itu, maka gelombang bidang bisa digambarkan seperti ini atau bisa dideskripsikan seperti itu. Ya, baik ya. Ini kita belum masuk ke ini. Kita belum masuk ke apa namanya ke rumusnya ya. Mungkin kalian akan, wah, kapan nih rumusnya gitu kan? Sabar gitu ya. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Baik ya. Nah, kemudian juga kita sebelum itu kita akan masuk juga ke prinsip Huygens ya. Huygens ini adalah suatu apa fisikawan gitu ya. Ini abad ke-16 ya, 1629 sampai 1695 seperti itu. Kemudian apa prinsip Huygens? Huygens itu bilang seperti ini. Setiap titik pada muka gelombang maka dia berfungsi sebagai sumber sekunder. Nah, coba apa nih? Kalau kita apa? Kalau kita terjemahkan ke dalam bentuk deskriptif ya, bentuk gambar seperti apa? Jadi disebutkan bahwa setiap titik pada muka gelombang berfungsi sebagai sumber sekunder. Oke, kalau gitu kita runut ya, bagaimana cara memahami eh, prinsip Huygens ini. Ya, bayangkan ini adalah suatu muka gelombang pada waktu T tertentu. Oke, ya, ini adalah muka gelombang nih. Tadi kan bentuknya lingkaran kan? Ini kita asumsikan ini adalah muka gelombang pada waktu T tertentu. Nah, kemudian berdasarkan prinsip Huygens, setiap titik pada muka gelombang dia berfungsi sebagai sumber sekunder, ya. Nah, sekarang setiap titik kita gambarkan aja titik di sini ya. Kita gambarkan ada satu, dua titik, tiga, empat, lima. Ada 5 titik seperti itu. Nah, menurut Huygens gitu kan, bahwa titik-titik ini dia akan berperilaku sebagai sumber sekunder atau sumber sumber baru seperti kan sumber aslinya di sini nih. Ini kan sumber yang aslinya ya, yang membuat muka gelombang ini. Oke. Nah, kata Huygens, maka titik-titik di sepanjang sumber gelombang apa di sepanjang muka gelombang dia akan berfungsi sebagai sumber gelombang sekunder. Nah, kalau begitu, karena dia merupakan atau titik-titik ini merupakan sumber yang baru, maka dia juga akan membentuk muka gelombang yang baru, ya, yang kecil-kecil ini. Oke, yang ini, ya apa, yang titik yang ini, sirkulnya yang ini, titik yang ini, pola muka gelombangnya yang ini, ya, titik yang ini muka gelombang yang ini dan yang ini, ya, dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Oke. Jadi setiap titik dia berperilaku sebagai sumber gelombang sekunder. Karena dia gelombang sekunder, maka dia akan membentuk apa yang disebut sebagai muka gelombang baru yang dikenal sebagai wavelet, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau begitu ya dengan konsep Huygens ini, maka kita bisa membuat muka gelombang yang lain pada saat waktu yang berbeda seperti itu. Sebagai contoh misalnya pada T ditambah dengan delta T seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menghubungkan titik-titik ya muka muka gelombang yang dihasilkan yang kecil-kecil ini ya kita hubungkan lagi nih.
seperti itu ya. Jadinya kita mendapatkan muka gelombang yang baru seperti itu. Nah, dengan prinsip Huygens ini sehingga kita bisa menjelaskan gitu ya, bisa menjelaskan bagaimana kita bisa melihat misalnya ini adalah sumber gelombang gitu ya di sini ya, ini adalah sumber gelombang. Kemudian di sini ada apa? Ada wavefront pada saat waktu T1 misalnya kan. Kemudian ada wavefront lain pada saat T2 ya. Ya semakin membesar apa yang semakin membesar sirkularnya. Nah, ini dijelaskan oleh Huygens karena setiap titik di muka gelombang itu adalah sumber gelombang yang baru ya, sehingga dia ada sumber gelombang yang baru dan seterusnya seperti itu. Begitu ya, itu apa namanya cara memahami dari prinsip Huygens ini ya. Ini jadi gambarnya seperti ini, mungkin nggak terlalu bagus nih gambarnya ya. Akan hapus saja lah. Yang lebih mungkin yang lebih gampang ya gambar yang ini yang saya ambil dari suatu buku gitu ya seperti itu. Oke ya, ini adalah prinsip Huygens. Nah, sekarang setelah kita memahami apa itu wavefront, apa itu ray ya, apa itu gelombang bidang, kemudian apa itu prinsip Huygens, maka sekarang kita akan mengaplikasikan itu ke gelombang seismik begitu ya. Nah, kita tahu bahwa gelombang seismik ya ada dibagi dua. Pertama adalah body wave ya atau gelombang tubuh atau gelombang badan seperti itu yang terdiri dari gelombang P dan gelombang S. Kemudian ada gelombang permukaan yang disebut sebagai surface wave ya. Di situ ada kategori gelombang low dan juga ada gelombang Rayleigh seperti itu. Nah, definisi atau apa klasifikasi dari gelombang seismik ini, maka kita bisa deskripsikan secara apa, baik secara apa menggunakan konsep wavefront maupun menggunakan konsep sinar gelombang seperti itu. Ya, bagaimana itu ya? Sebagai contoh misalnya ini adalah permukaan bumi ya, ada apa, ada kerak gitu kan, ada mantel, ada outer core, ada inner core seperti itu. Misalnya terjadi gempa di sini, ya. Misalnya terjadi gempa di sini, maka kalau ini terjadi gempa di sini, maka kita bisa menggambarkan pola eh, apa wavefront yang terjadi di sekitar titik sumber ini. Misalnya ini adalah lingkaran yang kecil, lama-lama lingkaran jadi membesar, seperti itu kan. Semakin lama juga semakin membesar dan terus gitu kan semakin membesar seperti itu ya dari radiusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita definisikan tadi eh, sinar gelombang, maka kita bisa men-tracing atau melacak begitu kan, atau bisa membuat bagaimana sinar gelombang itu digambarkan. Sebagai contoh misalnya sinar gelombang P itu digambarkan oleh garis yang warna hijau ya, sementara sinar gelombang S digambarkan oleh yang merah seperti itu. Oke, ya, seperti itu. Ini adalah gambar apa? Gambar eh, kartun ya yang saya ambil dari apa salah satu website ya, internet seperti itu. Ya. Nah, mungkin gambar yang lebih apa ya, yang lebih realistik begitu ya, atau menggambarkan keseluruhan eh, gelombang, mungkin seperti ini, gitu ya. Ini yang lebih apa yang lebih realistik seperti itu ya. Ini adalah sumber gempanya, ya. Ini adalah penjalaran gelombang seismiknya atau disebut sebagai sinar gelombangnya, ya, dari sumber kemudian eh, bergerak menuju ke receiver, ya, dari sumber ke penerima yang satu. Demikian juga yang dari sini ya diterima oleh sumber yang di sebelah sini seperti itu. Ini adalah sinar gelombang ya. Jadi ini disebut sebagai sinar gelombang seismik. Nah, yang disebut dengan wavefront itu adalah pola-pola
eh, melengkung seperti itu, garis-garis melengkung ya, yang digambarkan seperti ini, gitu ya. Ini adalah muka gelombangnya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah sinar apa? Sinar gelombang yang garis-garis ini adalah muka gelombangnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berdasarkan sinar gelombangnya, maka kita bisa membuat klasifikasi gelombang seismik, baik gelombang P maupun gelombang S seperti itu. Yaitu seperti ini. Ya, ini disebut sebagai fase-fase gelombang atau body wave ya, baik untuk gelombang P dan gelombang S. Ya, bagaimana itu apa? Kita mengklasifikasikan fase-fase gelombang itu tergantung dari medium yang dilaluinya. Sebagai contoh secara global gitu ya, apa bumi terdiri dari lapisan kerak, kemudian lapisan mantel, bisa mantel atas dan bisa mantel luar, kemudian ada apa inti luar dan inti inti dalam seperti itu ya. Jadi penamaan fase-fase gelombang tergantung dari eh, area yang telah dilaluinya. Kita lihat seperti ini. Ini sumber gelombangnya di sini. Misalnya terjadi gempa di suatu kedalaman seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian dia bisa mengcreate gelombang P dan gelombang S ya. Nah, di sini gelombang P itu atau sinar gelombang P digambarkan oleh garis hitam yang penuh, ya ini adalah gelombang P. Sementara gelombang S itu digambarkan oleh eh, garis yang putus-putus seperti itu. Oke, ya sebagai contoh misalnya ini titik ini ya, eh, dia menghasilkan gelombang P yang bergerak begitu kan ya. Dia diving dulu atau apa nyelam dulu begitu ya ke interior bumi, kemudian lama-kelamaan dia naik lagi ke atas seperti itu. Ya, bisa dibayangkan ya dari ini nih, mungkin supaya lebih jelas saya akan gambarkan yang untuk yang pertama ini supaya lebih clear dengan warna apa? Mungkin warna merah aja ya. Nah, jadi ini sumber gempanya seperti itu. Dia akan menghasilkan sinar gelombang, misalnya gelombang P ya, dia dia ke bawah sini, kemudian dia ke permukaan bumi. Ya, dia gelombang P ya, karena kita kita tuliskan sebagai garis penuh seperti itu. Nah, gelombang P yang seperti ini ya, kita sebut sebagai fase gelombang P ya. P-nya satu seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kan kita sudah membahas ya kalau dia akan ada pemantulan ya, akan ada pemantulan gelombang. Kalau misalnya dari titik ini ya, gelombang P tersebut dipantulkan sekali gitu kan, dipantulkan, dia tentu akan ke bawah lagi ya, akan menjalar lagi ke bawah, kemudian lama-lama dia akan ke atas seperti itu ya. Maka gelombang yang seperti ini disebut sebagai gelombang PP. Jadi ada dua sekarang P-nya ya. Jadi kalau gelombang P pertama dia dari sumber gelombang eh, menjalar kemudian ke permukaan begitu kan. Itu disebut sebagai gelombang P. Kalau dia bouncing atau misalnya dia mantul eh, sekali begitu ya. Kemudian dia ke atas lagi, maka disebut sebagai fase gelombang PP. Bisa dipahami sejauh ini? Coba. Apa yang disebut sebagai Siapa? gelombang P, apa yang disebut gelombang PP? Iya, Pak. Good ya, kayak seperti jadi. Nah, kalau misal dia mantul 3 kali disebut sebagai apa kalau begitu, Kaila? Ini apa? Ini yang langsung apa? Yang langsung ke atas begitu kan? Dari sumber gempa. Ini mantul sekali ya. Ini bouncing atau mantul. Mantul itu apa ya? Mantap betul ya. Mantul 1 kali, kemudian dia ke atas lagi. Disebut sebagai gelombang PP. Kalau dia mantul lagi, disebut sebagai gelombang apa nih?
Coba perhatikan gambar ini. PPP, Pak. Apa, Wahyu? PPP, Pak. Oke, good ya. Kalau misalnya dari titik ini gelombang tersebut mantul lagi ke sini seperti itu gitu ya, mantul lagi ke sini, maka disebut sebagai gelombang PPP. Ya, ada triple P ya, ada 3 P seperti itu. Oke, ya. Kalau misalnya mantul lagi, Wahyu, dari P ini muncul mantul lagi, ya apa nih? Ini 2 kali nih mantulnya nih. Kalau sekarang 3 kali mantulnya di apa berarti? Ayo, secara ini aja, secara intuisi aja. Tadi kan ini 2 kali mantul nih, P, 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 ya. Kalau 3 kali mantul jadi apa? Ayo, tinggal tinggal ini, tinggal nambahin satu, 4P, Pak. PP, PP, Pak. Mungkin. ya, P-nya 4 gitu ya. Ya, tapi 4 P Hmm. apa P4 ini jarang dituliskan sebagai P P P P ya, tapi pakai P4 gitu ya. Jadi maksudnya apa kalau 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 terus-terusan ditambah P ya berarti kalau ada 10 P gitu kan. P P P P kebayang ya. Jadi apa nyatakan P4 seperti itu ya. Nah, hal sama juga berlaku untuk gelombang es ya. Kalau gelombang es dari sumber ke ke permukaan disebut sebagai gelombang es saja ya. Kalau dia mantul menjadi gelombang es. Kalau dia mantul lagi jadi gelombang es seperti itu. Ya, itu yang langsung dari sumber ke permukaan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau sumber itu masuk ke apa namanya interior bumi ya? Jadi misalnya di sini sumbernya dia menjalar di lapisan mantel gitu ya, seperti itu. Dia ketemu batas antara mantel dan inti ya, dan inti luar tentunya ya. Kemudian dia akan ada yang ditransmisikan, ingat ya, waktu kita membahas tentang apa, tentang eh, bidang batas begitu kan, ada yang direfleksikan, ada yang ditransmisikan seperti itu ya. Misalnya ini di apa ditransmisikan masuk ke mantol ke sini ya. Di mantol misalnya dia juga eh, akan ditransmisikan lagi, dia masuk ke inti dalam seperti itu. Kemudian dia akan kembali ke inti luar ya, dikembalikan ke inti luar. Kemudian dia akan ditransmisikan lagi sampai ke permukaan. Nah, kalau yang gelombangnya penjalan seperti ini disebut sebagai PKIKP, seperti itu. Ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi sehingga penulisan fase-fase gelombang seismik ya berdasarkan dari penjalaran sinar gelombangnya jadi macam-macam ya. Ada PKIKP gitu kan ya, ada SS, ini ada PPS gitu kan, ada wah ini yang panjang sekali nih ya. Coba yang sini panjang sekali penamaannya seperti itu. Itu tergantung dari apa namanya lapisan mana yang dilewati oleh penjalaran gelombang tersebut seperti itu ya. Tentu kita tidak akan bahas atau tidak akan secara rinci ya membahas setiap fase-fase gelombang seismik seperti itu ya. Nanti biasanya akan dibahas lagi ketika kita kuliah tentang seismologi ya atau gelombang terutama terkait dengan materi penjelaran gelombang body seperti itu atau body wave ya. Oke ya, jadi yang jelas kan kalian bisa paham bahwa ketika gempa terjadi, maka gempa itu bisa ada yang langsung gitu atau sinar gelombang apa gelombang tersebut ada yang bisa langsung ke permukaan, ada yang dia bisa bouncing sekali, 2 kali dan seterusnya. Ada yang dia masuk ke interior dulu, kemudian keluar lagi ke apa dan diterima di permukaan dan seterusnya. Sehingga kalau dilihat dari sisi sinar gelombang makanya cukup cukup complicated seperti itu. Oke ya, nah ini sudah kita bahas ya kalau ini ya tentang gelombang P, gelombang S, slope sama relief gitu.
tidak akan saya bahas detail. Ini bentuk dari sisi tiga dimensinya atau animasinya untuk gelombang P. Ini untuk gelombang S ya. Coba kan lagi-lagi harus diperhatikan walaupun ini tentu bukan hal yang baru kalian gambar ini ya. Jadi tidak hanya di kuliah ini, tapi di kuliah-kuliah lain juga mungkin kalian sudah pernah melihat gambar ini. Tetapi yang harus betul-betul diperhatikan adalah bagaimana particle motion atau gerak particle motion relatif terhadap arah penjalanan gelombang. Ya, ini untuk gelombang S seperti ini. Ini untuk gelombang rally, ya. Polanya seperti ini. Walaupun saya tidak bahas di apa secara rumus gitu ini karena relatif complicated begitu ya atau cukup lama lah kalau kita membahas ini. Tapi nanti kita lihat ya kalau misalnya di pertemuan ke depan saya rasa kita perlu membahas ini akan saya bahas seperti itu. Nah ini gelombang apa? Ini untuk gelombang love-nya ya, gelombang love seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, ketika apa suatu gempa terjadi, bumi itu kan bergetar gitu kan ya. Bumi bumi bergetar seperti dan getarannya ditangkap oleh atau bisa direkam menggunakan seismometer. Ya, hasil rekaman dari seismometer tentunya adalah suatu gambar atau suatu data yang disebut sebagai seismogram ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari rekaman atau seismogram ya, hasil dari rekaman suatu gempa yang pusatnya dari posisi ini misalnya adalah pusat gempanya di sini ya, ini adalah posisi perekamnya itu jaraknya sampai dengan 110 derajat. Jauh kan seperti itu. Ada yang bisa mengkonversi 110 derajat ke kilometer kira-kira berapa nilainya? 1 derajat berapa? 1 derajat berapa kilometer? Coba di searching, dicari di internet, di HP. Coba. 111 km, Pak. Oke, 1 derajat 111 kilometer ya kurang lebih lah ya. Ada tentu ada komanya di sini. Nah, kalau begitu 110 derajat berapa kilometer nih? Coba, berarti dikalikan nih. 110 dikalikan dengan 111. Berapa? Tadi siapa yang jawab? Wahyu ya atau Raihan? 12.210 Pak. 12.210, Pak. 12.210 ya Iya. kilometer. Bayangkan ya, coba ada gempa ya yang 12.210 seperti itu gitu kan ya masih bisa dengan apa dengan cukup baik direkam oleh seismometer seperti itu. Gempanya jauh sekali nih seperti itu gitu ya. 12.000 bisa bisa kebayang ya seperti itu. 2 atau 12.000 begitu ya bisa kebayang seberapa jauhnya. Tetapi hasil dari apa getaran buminya gitu kan itu masih bisa direkam dengan cukup baik ya seperti ini. Ini hasil rekamannya ya seperti itu. Nah, walaupun saya tentu akan apa menjelaskannya akan lebih fokus ke fase-fase gelombang yang terekam eh, pada jarak 12.200 tadi gitu ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat karena kita karena getaran atau displacement itu merupakan apa parameter atau apa namanya berbentuk vektor maka dia punya komponen gitu kan. Nah di sini ada komponen radial ya, ada komponen transversal, ada komponen vertikal gitu ya seperti itu. Nah ini adalah eh, jadi walaupun ada gambarnya tiga, tapi ini semua sumbernya sama gitu ya. Seperti hanya saja yang ini mengapa menggambarkan gerakan atau particle motion secara radial, ini secara transversal, ini secara vertikal. Nah, kalau ini kalau kita perhatikan begitu kan ya, pada rekaman ini kita bisa melihat ada fase gelombang SKS. Ada fase gelombang SS.
ada fase gelombang SSS 3. Masih ingat apa definisi dari SSS yang ini nih? Gelombang S yang 3 kali ini apa definisinya? Dia, Gelombang ya dia Wahyu, memang betul 3 kali, Pak. 3 kali ya, seperti itu. Bahkan di sini ada S4 di sini ya. Ini S4 artinya dia mantulnya 4 kali seperti itu ya. Dan masih terekam gitu ya. Bisa bisa dibayangkan ya. Masih terekam di 110 eh, derajat ya. Untuk bisa membayangkannya mungkin gini ya. Kita kembali ke gambar ini. Akan saya hapus seperti itu ya ini ya. Eh, Nah, kalau di sini apa? Kalau di sini pusatnya begitu, kira-kira 110 derajat di mana ya? Ini kan eh, ini kan 0 ya misalnya. Berarti 100 kalau ini kita tarik garis ke sini begitu ya. Seperti ini. Ini tariknya tidak bagus seperti itu ya. Berarti ini 0, ini 180 derajat ya, seperti itu ya. Nah, dia masih bisa mengukur S4. Berarti kalau ini S3 begitu ya, dia masih bouncing sekali lagi. Tut ke sini kan. Nah, di mana lah di sinilah kurang lebih ya. Kurang lebih ini kita anggap sebagai 110 aja ya, seperti itu. Ya, oke. Itu jauh sekali ya, sampai apa? Tadi 12.000 nih, hampir hampir setengah lingkaran bumi begitu ya, seperti itu. Oke. Tetapi masih terekam seperti itu. Nah, kira-kira kenapa ya? Atau karakteristik gempa apa yang pada apa? Yang pada jarak yang jauh masih terekam? Kira-kira gempanya gempa apa nih? Loh Pak, bukannya tadi kalau apa? Kalau amplitudo itu semakin lama semakin semakin mengecil gitu kan? Ya, sama dengan suara kalau kita apa berkomunikasi ya. Kalau misalnya sumber suaranya dekat dengan kita ya tentu kita akan mendengarkan volume suaranya tinggi. Tapi kalau semakin jauh kan semakin kecil ya, seperti itu karena ada atenuasi atau pengurangan amplitudo atau energi gempa seperti itu. Nah, ini kira-kira sampai gempa yang seperti apa ya, yang sampai 110 derajat masih terekam? Itu mungkin gempa dangkal, Pak. Atau eh, dia mungkin gempa dangkal dengan magnitudo yang besar, Pak. Sehingga Good, bisa menghasilkan good gelombang ya. yang Jadi terpantau. kata kuncinya adalah gempa magnitudo besar, atau disebut sebagai gempa besar ya. Ini adalah gempa besar. Gempa, besar kecilnya gempa atau besar kecilnya energi gempa itu ditentukan oleh magnitudonya. Ya, jadi ini magnitudonya cukup cukup besar seperti itu ya. Karena walaupun dia dangkal, tetapi magnitudonya kecil, tetap aja dia nggak bisa menjalar gitu seperti itu. Ya, jadi yang lebih apa? Yang lebih eh, mempengaruhi adalah faktor dari magnitudonya. Karena magnitudo itu sebanding dengan energi gempa. Kalau energi gempa begitu kan, maka semakin besar energinya, maka dia semakin bisa bertahan cukup lama. Seperti itu ya. Jadi menjalannya cukup cukup jauh. Seperti itu ya. Oke, ini 14.48 ya kalau di jam saya begitu ya. Ini jam 14.48. Kalau di Ambon jam berapa sekarang nih? Ya, tambah 2 jam ya kan. 16, Pak. 16.48 ya. Ini mau mau jam 5 sebetulnya ya. Ini sudah mau jam 5 gimana? Ya, cukup sampai di sini dulu. Kalau kalian masih bersemangat atau tidak apa-apa atau karena sudah sore sudah mulai apa? Sudah mulai
energinya gitu. Kayak sama kan kayak 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 gelombang juga kan dari pagi ya kalian misalnya eh, beraktivitas, belajar seperti itu kan. Tentu semakin apa ke arah siang, sore ya tentu energinya juga sama ya seperti seperti gempa tadi semakin sore mungkin energinya juga semakin eh, kecil gitu ya seperti itu. Ya, eh, jadi apa namanya mungkin kalau dalam kondisi ini akan sulit juga ya menerima ini kalau misalnya udah terlalu capek begitu kan. Bahkan biasanya yang di apa yang kami khawatirkan di kuliah online itu kalau misalnya kalian tidak perhatiannya itu tidak secara ini gitu ya, apa artinya tidak tidak dalam kondisi duduk apalagi sambil eh, rebahan itu biasanya ketiduran begitu ya seperti itu ya. Oke ya, jadi mungkin saya akan saya akan eh, cukupkan saja begitu ya pertemuan hari ini sampai dengan apa ya deskripsi begitu ya apa itu wavefront atau muka gelombang apa itu sinar gelombang gitu kan apa itu gelombang bidang ya kemudian kita kaitkan dengan fase-fase gelombang seismik ya yang tadi ada ada S4 seperti itu ya ada di sini juga ada PP seperti dan sebagainya lah ya seperti itu. Cuman saya juga ingin tahu kira tentang fase-fase gelombang ini pernah diperoleh di kuliah lain nggak ya? Kayaknya udah ya fase-fase Kenapa gelombang. di geofisika umum, Pak? Oke, good ya. Jadi fase-fase gelombang seismik pernah ada di geofisika umum. Berarti di sama Pak Andri ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, sama Pak Andri Sama Pak apa juga, Pak. ya Profesor Andri ya karena saya kan di bagian saya di bagian eh, sebelumnya ya ngajar itu. Baik, kalau begitu ya, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Barangkali Jelas, ada yang Pak. ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya apa? Saya akan cukupkan ya pertemuan hari ini. Coba saya lihat dulu, barangkali ada Bu Resti. Apakah Bu Resti? Nggak ada, belum ada ya. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Bu Resti. Apa? Nggak. Baik ya, kalau begitu kita akan sudahi. Tapi seperti biasa kita akan eh, foto bareng dulu ya. Wah ini kayaknya full nih 28 ininya apa? Ada 27. Berarti nggak ada yang satu layar berdua gitu hari ini. Ada Pak, untuk yang sepertinya beberapa ada yang berdua Pak. Ada siapa nih yang berdua nih? Oh Sergio ya, Sergio, Markus sama Yanti ya. Ada Kayla sama Putri Elvira. Ya nggak apa-apa juga kalau misalnya ya, nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi kalau berdua harus saling menyemangati ya, seperti itu. Oke, silakan di apa? Buka dulu layarnya. Kita akan ini sebagai apa? Sebagai absensi gitu. Ini ada dua halaman ya. Silakan diberi komando siapa? Iya Pak, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Iya Pak, sudah Pak. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan kita akan cukupkan pertemuan kali ini ya. Siap-siap minggu depan ujian ya, kuis sorry, kuis dan kita batasi dulu ya ininya apa kita batasi eh, topiknya pada topik yang 4 yang tadi ya saya sampaikan. Baik, kalau begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan cukupkan pertemuan hari ini. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak. Selamat Terima sore, kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.